Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membaca kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr dengan benar. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan materi di pelajaran ke-1, yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Selanjutnya kita akan membahas materi di pelajaran kedua ini. Di antara materinya adalah membaca kalimat dalam surat An-Nasr dengan baik dan benar. Semoga kalian dapat melafalkan, membaca, dan mengetahui bentuk tulisan dari Quran surat An-Nasr, serta dapat memahami ilmu tajwid yang terdapat di ayat tersebut. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala dan menjadi penolong bagi siapa yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 114 surat, di antaranya yaitu surat An-Nasr yang kita akan pelajari sekarang. Untuk itu, kuatkan dan mantapkan di dalam hati bahwa aku suka membacanya. Aku bangga bisa membaca surat An-Nasr dengan benar. Sebelum kita membacanya, yuk kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Hukum tajwid yang akan kita pelajari yaitu 1. Mad tabi'i atau disebut mad asli. Apa saja tandanya? 1. Jika ada huruf alif berharokat sukun, sebelumnya huruf hijaiyah berharokat fathah, maka ini hukumnya mad tabi'i. 2. Jika ada huruf waw berharokat sukun, sebelumnya huruf hijaiyah berharokat dhammah, maka ini hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. 3. Jika ada huruf ya berharokat sukun, sebelumnya
huruf hijaiyah berharokat kasroh, maka ini hukum tajwidnya juga mad tabi'i. Lalu bagaimana cara membaca mad tabi'i? Yaitu panjang bacaannya 2 harokat atau ketukan. Itulah tanda-tanda hukum tajwid mad tabi'i. Selanjutnya, hukum tajwid yang kita pelajari yaitu mad wajib muttasil, yaitu huruf-huruf dari mad tabi'i seperti alif, waw, dan ya bertemu huruf hamzah dan ini dalam satu kata atau bersambung, maka hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil dan cirinya juga disimbolkan dengan garis lengkung tebal dan mirip seperti gambar pedang. Cara membaca mad wajib muttasil panjangnya adalah 5 harokat atau ketukan. Selanjutnya yaitu mad iwad adalah apabila ujung kalimat atau ayat yang bergaris fathatain dihentikan karena waqaf atau sengaja berhenti, maka hukum tajwidnya adalah mad iwad, kecuali huruf tak marbutoh yang berharokat fathatain, contoh sholah, rahmah. Nah, ini bukan mad iwad. Cara membaca mad iwad panjangnya yaitu 2 harokat atau ketukan. Kemudian hukum tajwid selanjutnya yaitu qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu bunyi huruf yang mengeper atau memantul bila ia mati atau bila mati karena dihentikan, yang disebut dengan waqaf. Jadi bunyinya tidak langsung menghilang, melainkan masih terdengar juga perlahan-lahan atau disebut dengan bunyinya memantul. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qof. Nah anak-anak, qalqalah itu ada 2 macam. Ada yang disebut qalqalah sugra dan disebut qalqalah kubra. Insya Allah nanti kita akan bahas di dalam surat An-Nasr ini. Kemudian hukum tajwid yang kelima yaitu gunnah, yaitu huruf mim atau nun yang berharokat tasydid hendaklah dibaca gunnah atau dengung ke hidung yang nyata. Cara membaca gunnah panjang dengungnya adalah 2 harokat atau ketukan. Sekarang kita simak yuk hukum tajwid di ayat ke-1 surat An-Nasr. Nah anak-anak, di surat An-Nasr ayat ke-1 ini bunyi bacaannya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba anak-anak baca kembali surat An-Nasr ayat ke-1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di dalam surat An-Nasr ayat ke-1 ini kita dapati hukum tajwid yang pertama yaitu mad tabi'i atau mad asli, sebab huruf alif disukun oleh fathah. Panjang mad tabi'i adalah 2 harokat, jadi dibacanya yaitu idza. Jadi tidak boleh dibaca pendek idza, tetapi harus dibaca panjang idza. Kemudian hukum tajwid yang terdapat di dalam surat An-Nasr ayat ke-1 ini yaitu mad wajib muttasil, yaitu mad tabi'i yang tadi sudah disebutkan huruf-hurufnya kumpul dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 5 harokat. Contoh jaa, karena memiliki panjang 5 harokat maka harus dibacanya lebih panjang dari yang pertama tadi, yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, sedangkan mad wajib muttasil panjangnya 5 harokat. Jadi dibacanya lebih panjang dari tanda hukum tajwid mad tabi'i yang tadi. Kemudian di ayat kedua surat An-Nasr, yuk kita baca bersama-sama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba anak-anak baca lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Nah, di dalam surat An-Nasr ayat kedua ini kita dapati hukum tajwid yang bernama gunnah di lafal an-nasa. Jadi nunnya itu bertasydid, maka dia harus dibaca gunnah. Dengung ke hidung dengan nyata, ditahan 2 harokat an-nasa. Oke anak-anak, insyaallah kalian bisa ya. Jadi tidak boleh an-nasa atau anasa, tetapi harus dibaca an-nasa. Kemudian hukum tajwid selanjutnya yaitu mad tabi'i atau mad asli, sebab di sini tandanya jika ada huruf alif disukun oleh fathah di huruf sebelumnya, maka dia harus dibaca mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat seperti an-nasa, afwa. Jadi dibaca panjang. Oke anak-anak. Kemudian hukum tajwid selanjutnya adalah qalqalah sugro, yaitu huruf dal barisnya mati atau sukun yang salah satu dari 5 huruf qalqalah seperti ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, di sini di dalam surat An-Nasr ayat kedua ada huruf dal berada di tengah-tengah kata kemudian disukun, maka ini hukum tajwidnya adalah qalqalah sugro. Maka huruf dalnya harus dipantul seperti yadkhuluna. Tidak boleh dibaca yadkhuluna, tetapi harus dibaca yadkhuluna. Oke anak-anak, insyaallah kalian bisa mempraktekannya. Kemudian hukum tajwid selanjutnya yaitu mad tabi'i atau mad asli, sebab di sini tandanya huruf wawu disukun oleh huruf sebelumnya yaitu huruf dhammah, maka panjang mad tabi'i adalah 2 harokat seperti yadkhuluna. Jadi khuluna harus agak dibaca panjang, nggak boleh yadkhuluna, tetapi harus dibaca yadkhuluna. Nah, kemudian di sini juga kita dapati hukum tajwid mad tabi'i atau mad asli, sebab di sini dua-duanya sama cirinya, yaitu apabila ada huruf ya disukun oleh huruf sebelumnya berupa harokat kasroh, maka ini juga harus dibaca mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Contoh fi dini, jadi dibacanya panjang 2 harokat fi dini. Kemudian yang terakhir di sini harus dibaca panjang wajah. Nah, ini hukum tajwidnya adalah mad iwad, yaitu kalimat yang berbaris fathatain diwakofkan. Cara membaca suara tanwin dihilangkan. Seperti apa? Yang tadi dibacanya afwajan, tetapi karena diwakofkan, karena berhenti di akhir ayat, maka dia dibacanya mad iwad seperti afwajah, yaitu panjangnya 2 harokat. Nah, kecuali kalimat yang huruf akhirnya berupa tak marbutoh, karena tak marbutoh jika diwakofkan huruf tak berubah menjadi ha mati atau ha yang berharokat. Oke anak-anak, insyaallah kalian bisa memahaminya. Jadi jika ada harokat fathatain di akhir ayat atau diwakofkan berhenti, maka cara membacanya suara tanwinnya dihilangkan. Yang tadi afwajan menjadi afwaja, yaitu panjangnya 2 harokat. Nah, sekarang kita baca surat An-Nasr ayat kedua bersama-sama sesuai dengan hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alhamdulillah, hebat anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak yang soleh dan soleha, kita bahas di surat An-Nasr ayat ketiga. Bunyi lafalnya yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba anak-anak ulangi bacaan surat An-Nasr ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus anak-anak. Kemudian di surat An-Nasr ayat ketiga ini kita dapati hukum tajwidnya yang pertama yaitu gunnah.
Sebab huruf nunnya itu bertasydid, maka dia harus ditahan, didengung ke hidung dengan nyata. Innahu, ya, ditahan, didengung selama 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian selanjutnya yaitu mat tabi'i atau mat asli. Dia harus dibaca panjang sebab huruf alif disukun oleh huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Panjang mat tabi'i adalah 2 harokat, seperti kana, tawwa, ya, jadi dibaca panjang, kana, tawwa. Nah, itu adalah hukum tajwid mat tabi'i. Kemudian yang terakhir sama seperti di surat An-Nasr ayat kedua, yaitu tanda daripada hukum tajwid selanjutnya adalah mat iwad, yaitu kalimat yang berbaris fathatain atau berharokat fathatain diwakafkan, berhenti, baik karena di akhir ayat ataupun karena sengaja berhenti, maka cara membaca suara tanwinnya itu harus dihilangkan. Panjangnya 2 harokat, kecuali kalimat yang huruf akhirnya tak marbutoh, ya anak-anak. Insya Allah kalian paham dan ingat ya. Maka dibacanya adalah tawwaba. Jadi bukan tawaban, tetapi tawwaba. Nah anak-anak, coba kita baca bersama-sama surat An-Nasr ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, kalian pasti bisa ya. Untuk itu, sikapku, aku membaca sendiri surat An-Nasr ayat per ayat. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian selesaikan soal berikut. 1. Tuliskan lafal Arab Quran surat An-Nasr di buku tulis agamamu. 2. Buatlah video kalian membaca Quran surat An-Nasr dengan baik dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.